Dan seharusnya, Takagi, kamu sudah tahu kalau dia... Halo bro, yang budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan loli kalian masih aman. Karena sekarang banyak yang buat video tentang rekap film, jadi gue berpikir untuk buat juga. Tapi di channel ini yang akan gue rekap yaitu manga dan anime. Jadi kali ini saya akan bahas manga yang sebenarnya sudah saya baca cukup lama dan agak lupa alur ceritanya. Akhirnya saya baca lagi manganya, dan karena manganya dirilis tahun 2016, jadi termasuk manga lama juga. Dengan judul Tokidoki, karya paman saya Naoshi Komi, yang juga mangaka anime populer Nisekoi. BTW gue tim Nodera. Manga ini memiliki rating 8.15 di My Anime List. Entah kalian akan suka atau tidak dengan manga bergenre school life romance ini, tapi ada beberapa adegan yang cukup mengharukan dalam manga ini, yang pasti sangat ramah lingkungan bagi usia 18 tahun ke bawah. Karena selain ada romance, ternyata ada ilmiahnya juga. Dan yang tak disangka, ternyata endingnya yang sangat... Ya, sudahlah. Tapi karena penasaran, saya baca juga sampai habis. Pasti kalian penasaran, kenapa di tema anime romance menyinggung tentang tema ilmiah? Maka dari itu, mari kita bahas selengkapnya. Intro dulu saja. Sekalian minum kopi, biar agak santai menyimaknya. So, intro, buruh. Kokuhaku adalah istilah penyakit bawaan lahir yang menyebabkan kelainan pada otot jantung sehingga berkurangnya kemampuan jantung untuk memompa darah, yang berujung pada detak jantung yang tidak normal. Penyakit ini diidap 1 dari 1 juta manusia di seluruh dunia. Dan seseorang yang mengidap penyakit ini dapat melihat sisa hidup mereka berdasarkan detak jantung yang tersisa. Sehingga jika ada seorang bayi lahir dan mengidap penyakit ini, maka kita dapat melihat sisa detak jantung si bayi yang menentukan sampai usia berapa dia hidup. Komik ini akan menceritakan tentang seorang siswa SMA, Hijima Hayato, yang dipanggil Popo oleh teman-temannya. Tapi di sini kita panggil saja dia Hayato. Hayato hanyalah anak SMA biasa yang memulai debut SMA-nya dengan memejangkan rambut dan bergabung di klub like musik yang ada di sekolah. Yang menarik adalah diam-diam Hayato menyukai perempuan di kelasnya bernama Takagi Hatsu. Takagi adalah seorang siswi pendiam yang pindah ke sekolah Hayato karena suatu hal. Setelah Hayato memperhatikan, ternyata Takagi sangat jarang bergaul dengan teman-teman di kelasnya. Takagi sangat jarang berbicara dengan teman kelas, langsung pulang ketika waktu pulang, dan hanya duduk ketika waktu pelajaran olahraga. Suatu hari ketika Hayato masuk ke UKS untuk bolos, dia bertemu dengan Takagi di dalam yang lagi mengganti pakaiannya. Sekejap Hayato melihat suatu alat di dada Takagi. Kemudian mereka berdua berbicara di atap sekolah. Dan karena Takagi mengetahui Hayato melihat alat di dadanya, akhirnya Takagi memberitahu Hayato bahwa dia mengidap Kokuhaku. Takagi juga memberikan HP-nya ke Hayato yang sudah terinstal aplikasi untuk dapat melihat sisa detak jantung pengidap Kokuhaku asalkan dia mengetahui identitas dari pengidap. Hayato pun dapat melihat detak jantung Takagi yang tersisa sebanyak 221.124.617 kali sebelum akhirnya Takagi meninggal. Kalian pasti berpikir, itu banyak, tapi sebenarnya hanya tersisa sekitar sampai 6 hingga 7 tahun lagi. Takagi juga menjelaskan bahwa semakin cepat detak jantungnya, maka waktu hidupnya juga semakin pendek. Itu sebabnya dia dilarang melakukan aktivitas berat. Di atap sekolah itu, Hayato terus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Takagi. Sampai Hayato juga mengetahui bahwa sebenarnya Takagi ingin bergaul dan melakukan aktivitas yang seperti orang normal lakukan. Namun Takagi takut waktu hidupnya akan berlalu begitu cepat. Nah, di akhir percakapan mereka, Hayato bertanya, "Apakah hanya itu keinginanmu? Kalau seperti itu, aku akan membantumu. Aku akan membantumu menikmati sisa hidupmu yang kau miliki dan membuat jantungmu berdetak kencang," kata Hayato. Singkatnya, sejak saat itu mereka melakukan semua hal yang belum pernah Takagi lakukan dan coba sebelumnya. Dan libur musim panas pun tiba. Mereka ke pantai, ke taman bermain, mencoba rumah hantu, roller coaster, dan hal lainnya. Sebenarnya Hayato sedikit khawatir. Dia bertanya, apakah baik-baik saja jika membuat jantungnya berdetak cepat? Namun kemudian Takagi memberitahu untuk jangan khawatir, karena sebenarnya dia juga akan melakukannya sendiri, cepat atau lambat.
Selain itu, ini adalah kesempatan melakukannya dengan Hayato, tegas Takagi. Karena biasanya orang-orang memperlakukan Takagi dengan sangat baik. Tetapi Hayato sangat serius memperhatikan perasaan Takagi, dan itu sangat membuat Takagi bahagia. Ketika Takagi dan Hayato menaiki roller coaster, ada scan lucu di mana Takagi mengatakan, ini buruk, ini membuat hidupku lebih pendek, Takagi mengatakan hal itu dengan wajah yang sangat bahagia dengan kalimat menyeramkan. Sepanjang libur musim panas, Hayato dan Takagi terus menghabiskan waktu musim panas mereka berdua, sehingga membuat bibit cinta tumbuh dan kuat di antara mereka. Hayato mulai mengerti dengan sosok Takagi yang sebenarnya. Sosok Takagi yang pendiam di sekolah sangat berbeda dengan yang sebenarnya sangat suka berbicara dan periang. Dia dapat memberikan dan mendengarkan candaan. Reaksinya juga sangat lucu untuk semua sesuatu yang pertama kali dia coba. Dan semua itu hanya Hayato yang tahu. Sehingga membuat Hayato sangat senang. Di malam liburan musim panas, Hayato menanyakan pendapat orang tua Takagi dan apa yang sudah mereka berdua lakukan selama liburan. Dan ternyata, orang tua Takagi sudah mengerti dengan situasinya dan menyerahkan ke Takagi untuk melakukan apa yang dia inginkan. Di scan ini, kita juga ditampilkan pengakuan cinta yang harus disimpan oleh Hayato. Kenapa disimpan? Entahlah, hanya Tuhan dan Paman Noshikom yang tahu. Di akhir liburan musim panas, Hayato menanyakan apakah Takagi bermain gitar karena melihat kunci gitar yang selalu menjadi hairpin Takagi. Dan ternyata dari sini kita tahu bahwa Takagi mempunyai cita-cita menjadi seorang penyanyi. Dia sudah menulis musik, berlatih menyanyi, bahkan mengkomposing sebuah musik. Karena penasaran, Hayato ingin mendengar suara musik dan nyanyi dari Takagi. Awalnya Takagi menolak, tapi karena terus dipaksa dengan Hayato, akhirnya Takagi melakukannya. Takagi mengingatkan agar Hayato tidak tertawa saat mendengarkannya. Dan ternyata, suara Takagi sangat bagus, sehingga membuat Hayato menjadi kaget. Hayato akhirnya memperkenalkan Takagi ke teman klub live musiknya. Drummer ada Sudo, keyboardis ada Kuranami, BTW dia teman kecil Hayato ya. Dan basis ada Haikagi. Hayato meminta agar Takagi menyanyi di depan mereka, agar mereka mendengar suara Takagi. Dan setelah mereka mendengar suara Takagi, mereka sangat kagum dan memuji suara yang dimiliki. Hayato pun mengajak Takagi agar menjadi vokalis di grup band mereka dan tampil di festival budaya nantinya. Takagi awalnya agak segan, tapi setelah mengetahui mereka tidak punya vokalis dan suara Hayato sangat buruk, akhirnya Takagi setuju menjadi vokalis mereka. Hari-hari mereka lalui dengan mempersiapkan band mereka untuk tampil di festival budaya nantinya, seperti berlatih dan menulis musik yang cocok dengan band mereka. Hayato juga menjelaskan kondisi Kokuhaku Takagi kepada member band yang lain. Mereka sangat mengerti dan akan selalu mempersupport Takagi, dan karena itu Takagi dapat rileks dan santai. Akhirnya liburan musim panas sudah berakhir, dan festival budaya akan dimulai. Mereka sudah bersekolah lagi dan dalam perjalanan sekolah, mereka berjanji untuk pergi bersantai setelah festival budaya. Sesampainya di sekolah, terlihat bahwa sekolah sangat sibuk untuk mempersiapkan festival budaya yang akan dimulai sebentar lagi. Terlihat juga Takagi yang sangat nervous tampil. Karena kelihatan sangat nervous, Hayato menyarankan Takagi untuk pergi ke beranda agar mendapatkan angin untuk rileks. Di sisi lain, Kuranami juga mengingatkan Hayato untuk jangan memaksakan dirinya. Perhatikan ya guys, ini penting soalnya. Nah, ketika di beranda, disebabkan angin yang cukup kuat, menyebabkan hairpin milik Takagi terlepas dan jatuh ke bawah. Takagi pun memberitahu bahwa hairpin jatuh ke bawah dan ia ingin mencarinya karena hairpin itu sangat berharga buat dia dan rencananya akan dipakai untuk tampil nanti. Tetapi sudah mengatakan bahwa mereka akan tampil sebentar lagi. Dikarenakan mereka akan tampil sebentar lagi dan waktu persiapan Hayato yang paling sedikit, dia menyarankan agar dia pergi yang mencarinya dan yang lain bisa fokus untuk mempersiapkan penampilan. Walaupun sempat diingatkan oleh Kuranami, Hayato mengatakan bahwa akan baik-baik saja dan pergi mencari hairpin milik Takagi. Kita diperlihatkan scan ketika Hayato pergi mencari hairpin milik Takagi yang penuh dengan keringat. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya Hayato menemukan hairpin milik Takagi dan memberikannya ke Kuranami untuk nanti diserahkan ke Takagi. Ketika Kuranami menyerahkan hairpin milik Takagi, Takagi berterima kasih dan bertanya, "Di mana Hayato?"
Kemudian Kuranami menjawab bahwa Hayato tidak akan datang, sehingga jawaban Kuranami membuat heran Takagi dan bertanya kembali, apa maksudnya dia tidak akan datang? Apa dia sakit perut atau apa? Lalu Kuranami menyebutkan bahwa Hayato tidak akan tampil, dan seharusnya Takagi, kamu sudah tahu kalau dia. Seketika Takagi langsung mencari Hayato dan menemukannya di atap sekolah, tempat mereka pertama kali berbicara. Takagi langsung berteriak memanggil nama Hayato, yang kemudian Hayato menoleh ke belakang dan melihat wajah Takagi yang sangat pucat. Dengan wajah yang sangat pucat, Takagi langsung mengeluarkan HP-nya, kemudian melihat bahwa Hayato terdaftar di aplikasi Kokuhaku. Plot twist, ternyata selama ini Hayato mengidap Kokuhaku. Dan Takagi menyadari bahwa detak jantung dimiliki oleh Hayato hanya tersisa sebanyak 1262 kali. Sebelum sempat Takagi menanyakan kenapa Hayato tidak pernah memberitahunya, Hayato langsung menyadari bahwa Kuranami sudah memberitahu Takagi tentang Kokuhaku miliknya. Hayato pun menjelaskan bahwa dia hanya memiliki waktu 15 menit dengan detak jantung 1264 yang tersisa. Hayato juga menjelaskan bahwa ketika orang tuanya mengetahui bahwa dia mengidap penyakit ini, ayam jancuk, orang tuanya meminta bantuan ke semua sanak keluarga agar dipasangkan alat yang sangat mahal tersebut. Walaupun sedih, orang tua Hayato memberitahunya agar dia melakukan apapun yang disukai dengan sisa waktu yang dimiliki. Hayato juga menjelaskan alasan dia tidak memberitahukannya ke Takagi, karena Hayato khawatir bahwa Takagi pasti akan menahan melakukan apapun yang disukainya. Dia juga menambahkan kalau dia akan mati, dia tidak mau ada penyesalan dalam hidupnya. Itulah sebabnya Hayato akan mendukung Takagi dengan sepenuh hati, karena berkat dia, Hayato menikmati hidupnya dengan sangat bahagia. Hayato juga mengatakan bahwa dia akan bergabung untuk tampil dengan mereka di pentas nanti. Tapi karena kehabisan waktu, itu tidak mungkin dilakukan. Kemudian Takagi maju memeluk Hayato dan mengatakan bahwa dia akan bersamanya. Namun Hayato memberitahu bahwa Takagi harus tampil karena kita sudah mempersiapkan semuanya. Hayato juga menambahkan bahwa dia ingin mendengar suara Takagi bernyanyi dan berjanji untuk mendengarkannya. Di saat-saat terakhir Hayato, diperlihatkan Takagi yang tampil dan didengarkan oleh Hayato yang berkata, suara yang begitu indah, aku bodoh, seharusnya aku menciumnya. Aku, Ijima Hayato, meninggalkan dunia ini dalam usia 17 tahun. Di halaman terakhir, dijelaskan bahwa Hatsu Takagi lulus di SMA dan memulai debut sebagai penulis musik. Suara yang indah, menjadi perbincangan dan terus menjadi musisi dalam beberapa tahun ke depan. Sekitar 40.000 orang datang pada live konser terakhirnya, dan di detik-detik terakhirnya dia menghabiskan waktu dengan orang tuanya. Takagi Hatsu meninggal pada usia 21 tahun dengan wajah yang sangat bahagia. Tamat. Jadi menurut kalian bro, ini happy atau bad ending? Jawab di komen ya. Saya sendiri berpikir adalah happy ending, karena protagonis dan heroinnya saling menyukai sampai akhir hidup mereka, walaupun tidak ada adegan tembak-menembak sih. Bagi kalian yang ingin membaca manganya, ada di Google dengan judul Tokidoki. Atau kalau kalian malas nyari, klik saja link yang ada di bawah. Dan masih banyak referensi manga bagus yang sudah pernah saya baca, dan saya sangat ingin kalian juga membacanya. Karena jujur, rata-rata kalau kita baca manga yang benar-benar bagus, pasti kita pengen orang lain juga bisa baca gitu. Kayak menunjukkan, ini manga benar-benar bagus. Dan buat saya, manga Tokidoki ini bagus banget. Bahkan menurut saya pribadi, untuk ukuran one shot, manganya lebih bagus daripada Nisekoi. Untuk mengisi kegabutan sangat rekomen lah untuk membacanya. Dengan alur cerita yang sederhana dan tidak perlu berpikir terlalu keras seperti Rain atau Gofun no Gesekai. Intinya manga ini mengajarkan kita bahwa manusia tidak akan bisa melawan kematian. Jadi selagi kita hidup, ayo lakukan semua hal yang bermanfaat. Dan yang paling penting, jangan lupa carilah cewek seperti Onbera. Ya, kalian tahu lah alasannya. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya. Kayaknya saya akan review atau recap manga lagi. Mungkin kalau kalian request yang lain saya bikinkan, tulis saja pada kolom komentar di bawah. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, and share, karena saya akan recap atau review banyak manga dan anime yang lebih menarik, sehingga kalian tidak akan melewatkannya. Dan itu juga membantu saya agar mendapatkan 1000 subscriber pertama. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu kata.